Perkenalkan, nama saya Trinity Pardede dari kelas 11-2. Di sini saya akan menjelaskan demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demokrasi di Indonesia tidak dapat dipahami tanpa melihat perjalanan konstitusinya. Karena itu, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan 3 hal utama, yaitu periodisasi pemberlakuan konstitusi di Indonesia, latar belakang dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta perilaku demokratis yang seharusnya diterapkan pada era keterbukaan informasi. Melalui penjelasan ini, saya berharap kita dapat melihat bagaimana sistem demokrasi Indonesia dibentuk, dikembangkan, dan dijalankan melalui berbagai dinamika sejarah dan politik yang menyertainya. Pemahaman terhadap perjalanan ini menjadi penting karena konstitusi bukan hanya dokumen hukum, melainkan juga cerminan nilai dan gagasan yang mendasari penyelenggaraan negara. Perjalanan konstitusi Indonesia dimulai sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada momen yang sangat menentukan itu, Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan sebagai dasar hukum tertinggi negara. Penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dalam suasana darurat, ketika Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya dan masih menghadapi ancaman penjajahan kembali. Badan yang menyusun konstitusi pun bekerja dalam waktu yang sangat terbatas, dengan tekanan kondisi politik dan keamanan yang tidak stabil. Meskipun demikian, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan fondasi awal bagi sistem pemerintahan Indonesia. Di dalamnya termuat pengaturan mengenai kedaulatan rakyat, tujuan negara, struktur lembaga-lembaga negara, serta prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan kekuasaan. Konstitusi tersebut menjadi pedoman awal bagi negara yang baru berdiri dan berupaya menegaskan identitas serta kedaulatannya di tengah situasi yang penuh tantangan. Namun perjalanan tidak berhenti di situ. Setelah melalui proses panjang pengakuan kedaulatan dari Belanda, Indonesia memasuki bentuk negara baru, yaitu Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Pada masa ini, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Konstitusi ini mengatur sistem pemerintahan federal, di mana negara Indonesia terdiri atas beberapa negara bagian yang memiliki otonomi tinggi. Bentuk negara federal ini muncul sebagai bagian dari kesepakatan politik dalam proses pengakuan kedaulatan. Secara formal, model federal dianggap mampu mengakomodasi keanekaragaman daerah. Namun dalam praktiknya, banyak rakyat menilai bentuk tersebut tidak sesuai dengan semangat persatuan dan keinginan untuk kembali ke bentuk negara kesatuan yang lebih mencerminkan aspirasi mayoritas masyarakat Indonesia. Selain itu, sistem federal dipandang sebagai warisan tekanan politik Belanda yang ingin mempertahankan pengaruhnya melalui negara-negara bagian. Karena itu, pada 17 Agustus 1950, Indonesia memberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pada masa ini dikenal sebagai periode demokrasi parlementer, suatu sistem yang menempatkan parlemen sebagai aktor utama dalam mekanisme pemerintahan. Dalam sistem ini, kabinet dibentuk berdasarkan dukungan mayoritas parlemen. Secara teoritis, sistem parlementer memberi ruang luas bagi pertarungan gagasan dan kontrol terhadap pemerintah. Ruang demokrasi pada periode ini memang terbuka cukup besar, terlihat dari kebebasan pers, munculnya banyak partai politik, dan kuatnya peran DPR dalam menentukan arah pemerintahan. Namun di sisi lain, stabilitas politik menjadi persoalan serius. Kabinet berganti terlalu sering akibat konfigurasi politik yang terfragmentasi dan tidak stabil. Konflik kepentingan antar partai menyebabkan pemerintahan tidak mampu berjalan efektif dan kebijakan pembangunan tidak dapat dilaksanakan secara konsisten. Dalam konteks ini, dinamika demokrasi memang hidup, tetapi tidak selalu menghasilkan stabilitas yang dibutuhkan untuk menjalankan pemerintahan secara optimal.
Ketidakstabilan tersebut akhirnya mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959. Melalui dekret ini, Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Dekret tersebut dimaksudkan sebagai upaya mengatasi kebuntuan politik yang terjadi dalam penyusunan konstitusi baru oleh konstituante yang gagal mencapai kesepakatan. Kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 dianggap sebagai jalan keluar untuk memulihkan efektivitas pemerintahan. Namun sayangnya, masa setelah dekret justru ditandai dengan melemahnya lembaga-lembaga demokrasi dan menguatnya konsentrasi kekuasaan pada presiden. Sistem demokrasi terpimpin yang diterapkan berupaya mengganti mekanisme demokrasi liberal dengan pola pengambilan keputusan yang lebih terpusat. Akibatnya, kebebasan politik berkurang, lembaga perwakilan melemah, dan keseimbangan kekuasaan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Demokrasi menjadi kurang sehat dan tidak seimbang, meskipun secara retoris tetap menggunakan istilah demokrasi. Memasuki masa reformasi pada tahun 1998, tuntutan rakyat untuk perubahan besar semakin kuat. Krisis ekonomi, pemerintahan yang otoriter, serta minimnya ruang kebebasan sipil menjadi latar belakang utama lahirnya gerakan reformasi. Masyarakat menginginkan sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis, pembatasan kekuasaan presiden, penegakan hak asasi manusia, serta pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam konteks inilah dilakukan 4 kali perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang berlangsung antara tahun 1999 hingga 2002. Amandemen tersebut dilakukan secara bertahap dan disertai diskusi panjang di antara para wakil rakyat. Proses tersebut tidak merombak seluruh struktur konstitusi, tetapi memperbaiki banyak aspek penting tanpa mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maupun bentuk negara kesatuan. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menghasilkan perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara dan tidak memiliki kewenangan memilih presiden. Mekanisme checks and balance diperkuat melalui pembentukan lembaga baru, seperti Mahkamah Konstitusi yang berwenang menguji undang-undang, menyelesaikan sengketa hasil pemilu, dan memutus perselisihan antar lembaga negara. Pemilihan presiden dilakukan langsung oleh rakyat melalui sistem pemilu yang lebih transparan. Masa jabatan presiden dibatasi untuk mencegah kembali terjadinya konsentrasi kekuasaan. Lembaga peradilan dibuat lebih independen dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun. Hak-hak asasi manusia dijamin secara lebih terperinci melalui pasal-pasal khusus yang mengatur berbagai kebebasan dasar. Selain itu, desentralisasi diperluas agar daerah memiliki otonomi dalam mengelola pemerintahan, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, serta memperkuat partisipasi masyarakat di tingkat lokal. Setelah melihat perubahan struktural tersebut, kita perlu meninjau bagaimana perilaku demokratis seharusnya diterapkan oleh masyarakat pada era keterbukaan informasi. Demokrasi tidak hanya hidup dalam lembaga negara atau teks konstitusi, tetapi juga tercermin dalam perilaku warganya. Dalam konteks sekarang, perilaku demokratis mencakup kemampuan menyampaikan pendapat secara santun, menghormati perbedaan, mematuhi hukum, serta aktif berpartisipasi dalam berbagai proses politik seperti pemilu, diskusi publik, musyawarah warga, dan pengawasan terhadap pemerintah. Demokrasi hanya dapat berfungsi baik jika masyarakat memiliki budaya politik yang matang dan sadar akan pentingnya dialog serta toleransi. Era keterbukaan informasi memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk mengakses pengetahuan, mengawasi pemerintah, dan menyuarakan aspirasi secara lebih bebas. Media sosial dan teknologi digital memungkinkan informasi beredar dengan sangat cepat dan menjangkau berbagai pihak. Namun kebebasan ini juga membawa tanggung jawab yang tidak kecil. Kita dituntut untuk lebih bijak dalam menerima,
dan membagikan informasi, menghindari penyebaran berita palsu atau informasi tanpa verifikasi, serta memahami konteks sebelum memberikan komentar. Etika dalam berkomunikasi menjadi sangat penting agar ruang publik tetap sehat dan tidak dipenuhi ujaran kebencian atau provokasi. Literasi digital pun menjadi bagian penting dari perilaku demokratis modern, karena kemampuan memilah informasi turut menentukan kualitas diskusi publik dan keputusan politik masyarakat. Melalui pemahaman menyeluruh tentang sejarah konstitusi, hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945, serta penerapan sikap demokratis dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat membangun demokrasi yang lebih matang dan bertanggung jawab. Kesadaran akan perjalanan panjang tersebut menegaskan bahwa demokrasi Indonesia terus berkembang melalui proses belajar yang tidak berhenti, serta membutuhkan keterlibatan aktif setiap warga negara untuk menjaga kualitasnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah, harap dimaklumi. Terima kasih.